Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Melia dengan NIM 248 dari kelas 6A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait teknologi bahan alam. Materinya itu ada 3: ekstraksi minyak sirih, fraksinasi dan isolasi pemurnian. Ekstraksi minyak sirih, definisinya itu minyak sirih adalah zat berbau khas yang terkandung dalam tanaman. Minyak ini juga dikenal sebagai minyak penguap, minyak eteris, minyak esensial. Disebut esensial karena minyak ini memiliki bau dan aroma khas dari tanaman asalnya. Ciri utama minyak sirih berupa cair, liquid, pada suhu ruang, mudah menguap, volatil, dan menghasilkan aroma khas. Kandungan minyak sirih terdiri dari campuran beberapa senyawa aromatik yang sebagian besar bersifat termolabil, tidak stabil terhadap suhu tinggi. Oleh karena itu, pemilihan metode ekstraksi yang tepat sangat penting untuk menjaga kestabilan senyawanya. Metode ekstraksi minyak sirih pertama itu destilasi. Jenisnya destilasi air uap, dan uap. Tahapannya itu persiapan bahan, pemanasan, pemisahan minyak. Kelebihan teknologi sederhana, waktu relatif cepat, dan pemisahan mudah. Kekurangannya itu senyawa dapat rusak karena panas. Metode ekstraksi minyak sirih yang kedua itu adalah press, yaitu tekanan mekanis. Tahapannya itu ada persiapan bahan, pengepresan, pemisahan minyak. Kelebihan itu teknologi sederhana, senyawa tidak rusak oleh panas. Kekurangannya itu waktu ekstraksi lebih lama, pemisahan lebih sulit. Metode ekstraksi minyak sirih yang ketiga itu adalah pelarut organik. Tahapannya itu persiapan, ekstraksi dengan pelarut, pemisahan. Kelebihannya itu waktu ekstraksi cepat, senyawa tidak rusak oleh panas, dan kekurangannya teknologi mahal, pemisahan lebih sulit. Keempat ada enfluorasi. Tahapannya itu ada persiapan, ekstraksi menggunakan lemak, pemisahan. Kelebihannya itu teknologi sederhana, senyawa tidak rusak oleh panas. Kekurangannya itu waktu ekstraksi lama, pemisahan lebih sulit. Kelima itu maserasi lemak panas. Tahapannya itu persiapan, ekstraksi dengan lemak panas, pemisahan. Kelebihan teknologi sederhana, kekurangannya itu waktu lama, senyawa dapat rusak karena panas, pemisahan lebih sulit. Fraksinasi dan isolasi, definisinya itu fraksinasi berasal dari kata fraktion, bagian, yang secara harfiah berarti proses pemisahan suatu campuran menjadi beberapa bagian atau fraksi dalam konteks ekstraksi. Fraksinasi adalah proses pembagian ekstrak menjadi kelompok senyawa berdasarkan sifat kimianya. Tujuan fraksinasi mendapatkan fraksi aktif dari suatu ekstrak, melakukan isolasi terhadap satu senyawa metabolit sekunder tunggal. Metode fraksinasi satu itu ekstraksi cair, kedua kromatografi meliputi kromatografi kertas KK atau kromatografi lapis tipis KLT, kromatografi kolom, vakum liquid kromatografi atau FLC, set exclusion kromatografi atau SEC, solid phase extraction atau SPE. Fraksinasi dan isolasi, pertama itu ada ekstraksi cair. Berdasarkan perbedaan kepolarannya, syaratnya itu ada dua pelarut tidak saling bercampur, senyawa akan larut dalam pelarut dengan polaritas serupa. Polaritas contoh senyawa itu ada polar, lemah, lilin, terpen, steroid. Semipolar ada kumarin, flavonoid, anglikon, alkaloid. Polar, flavonoid, glikosida, alkaloid, kuartenat. Kedua itu ada kromatografi lapis tipis atau KLT. Prinsip kerja memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dan pelarut. Menggunakan lapis tipis di atas lempeng kaca logam atau plastik. Komponen basidium absorben, silika gel, alumina, tanah diatomea, selulosa. Ukuran partikel 0 sampai 1 sampai 40 mg. Semakin halus perlambatan semakin lambat. Fase gerak atau eluen itu pelarut atau murni campuran digunakan maksimal 2 sampai 3 kali daya dialusi, yaitu 0,2 sampai 0,8. Fraksinasi dan isolasi kromatografi, jenis mekanismenya itu partisi berdasarkan kesukaan terhadap fase gerak dan diam, like dissolve, fast like absorpsi, interaksi antara senyawa dan permukaan absorben, pertukaran ion berdasarkan muatan senyawa, anion, kation, exchange, eksklusi ukuran berdasarkan ukuran molekul, set exclusion, afinitas berdasarkan reaksi spesifik antara senyawa dan matriks. Ini ada rangkumannya di samping penjelasan. Fraksinasi dan isolasi, penggunaannya itu analisis komponen campuran, penentuan kondisi kromatografi kolom, identifikasi senyawa, contohnya obat, ekstrak, tanaman, dan lain, deteksi kontaminan atau pemalsuan. Cara kerja KLT, 1. Penjenuhan chamber dengan pelarut selama 1 jam pada 20-25 Celcius. Penyiapan lempeng dan penotolan sampel, jarak antar titik kurang lebih 1,5 cm. Masukkan lempeng ke dalam chamber, setelah pelarut mencapai batas atas, angkat dan keringkan. Visualisasi bercak sesuai monografi, isolasi bercak, disedot dengan vakum, crying tube, atau dikorek, dilakukan kembali dengan pelarut sesuai polaritasnya. Cara analitis kuantitatif menggunakan photodensitometer untuk membuat grafik low konsentrasi vs loss bercak. Senyawa yang diperoleh dapat dianalisis dengan spektrofotometri. Kelebihan PLT,
Waktu analisis cepat, 15-60 menit, memerlukan zat uji dalam jumlah kecil, prosedur sederhana, tidak memerlukan ruang besar, dapat mengoptimalkan resolusi senyawa. Kekurangan KLT, tidak cocok untuk senyawa volatil, beberapa senyawa mungkin tidak terpisah dengan baik tanpa optimasi. Pemurnian, definisi pemurnian adalah metode untuk memperoleh senyawa murni dari bahan alam dengan cara memisahkan komponen yang tidak dibutuhkan. Prinsipnya, pemisahan antara dua zat atau lebih yang saling bercampur dilakukan berdasarkan peristiwa fisika atau kimia. Tujuan, mendapatkan zat atau larutan murni dari campuran atau yang terkontaminasi oleh zat lain. Tingkat kemurnian yang diharapkan 95-100%. Metode pemurnian yaitu adalah rekristalisasi. Definisinya, proses pemurnian senyawa organik padat dengan cara mengkristalkan kembali senyawa dari larutannya untuk memisah zat pengotor. Prinsip kerja, zat dilarutkan dalam pelarut pada suhu tinggi. Saat larutan dibiarkan mendingin, larutan menurun dan senyawa murni mengkristal keluar dari larutan. Alat yang digunakan, beker gelas, menumpung larutan, hot plate, pemanas, dan sandbag membantu pemanasan merata. Kelebihannya, memisahkan senyawa berdasarkan perbedaan kelarutan, tidak meninggalkan pengotor dalam kristal, pengotor mudah dipisahkan, metode terbaik untuk campuran cair padat, metode terbaik untuk campuran cair padat. Kekurangannya, memerlukan perbedaan kelarutan yang signifikan antara zat utama dan pengotor, tidak efektif jika zat murni sukar larut. Metode pemurnian, yang kedua itu dekantasi. Definisinya itu metode pemisahan campuran padatan dan cairan atau dua cairan tidak saling larut berdasarkan perbedaan massa jenis melalui proses sedimentasi dan pembuangan hati-hati. Prinsip kerja, campuran didiamkan sehingga komponen padat mengendap, cairan jernih di bagian atas dituang perlahan ke wadah lain. Alat yang digunakan, beker gelas, penampung larutan, batang pengaduk, membantu penuangan. Kelebihan, desain sederhana, aplikasi luas. Kekurangannya, tidak cocok untuk zat dengan massa jenis mirip, tidak efektif untuk campuran yang sulit mengendap tanpa bantuan, perlu sentrifugasi. Metode pemurnian ketiga itu ada sublimasi. Proses perubahan langsung zat padat menjadi gas tanpa melalui fase cair untuk memisahkan senyawa murni dari pengotornya. Zat prinsip kerjanya, zat padat yang memiliki tekanan uap tinggi pada suhu rendah akan menguap. Uap dikondensasi dan dikumpulkan sebagai zat murni. Hal yang digunakan, cawan penguap, tempat zat dipanaskan, bunsen yaitu pemanas, kaki tiga dan kasar, penyaga cawan, corong, penangkap dan mengkondensasi uap, kertas saring berlubang, media pendingin dan penyaring, kapas mencegah uap keluar bebas. Kelebihannya, efektif memisahkan senyawa padat yang mudah menguap, hasil pemurnian tinggi karena pengotor tidak ikut menguap. Kekurangannya, hanya cocok untuk senyawa padat yang mudah menguap, tidak efektif jika perbedaan titik didih antara komponen kecil, memerlukan alat yang lebih banyak.